Kalau kalian pernah makan di warung yang tiba-tiba mendadak ramai, padahal sebelumnya hampir nggak pernah ada pembeli, mungkin kalian akan menganggap itu rezeki. Tapi saya pernah bekerja di sebuah warung makan di Jakarta yang mendadak laris setelah pemiliknya melakukan sesuatu yang sampai sekarang masih saya takuti. Setiap malam setelah warung tutup, saya mendengar suara anak kecil menangis dari dapur. Padahal, anak pemilik warung itu saat itu belum pernah tinggal di sana. Dan beberapa minggu kemudian, anak itu meninggal. Assalamualaikum, kalian sedang berada di Mr. Mistis, akun yang menghadirkan cerita-cerita horor, kisah mistis, sampai teror dari dunia lain. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa bantu support dengan cara like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari mana. Karena malam ini, saya akan menceritakan sebuah rahasia dari tempat saya pernah bekerja. Nama saya Sari. Tentu saja itu bukan nama asli saya. Dan saya minta identitas saya disamarkan karena sampai sekarang, saya masih takut kalau orang-orang dari warung itu mengetahui saya pernah menceritakan semuanya. Nama saya Sari. Umur saya waktu itu 25 tahun. Saya berasal dari daerah Jawa Barat dan merantau ke Jakarta karena ingin membantu ekonomi keluarga. Saya bukan orang yang punya pengalaman aneh-aneh. Saya juga bukan orang yang percaya bahwa setiap kejadian buruk pasti berhubungan dengan dunia gaib. Bahkan sebelum kejadian ini, kalau ada orang bercerita tentang pesugihan, saya biasanya cuma menganggapnya sebagai cerita untuk menakut-nakuti orang. Sampai akhirnya, saya sendiri melihat akibatnya. Waktu itu, saya bekerja di sebuah warung makan khas Sunda di daerah Jakarta. Lokasinya berada di pinggir jalan yang cukup ramai. Di sebelah warung ada minimarket, tidak jauh dari sana ada bengkel motor, beberapa kontrakan, dan deretan rumah yang hampir semuanya berhimpitan. Warung tempat saya bekerja tidak terlalu besar. Bangunannya memanjang ke belakang. Bagian depannya terbuka. Hanya ditutup terpal besar kalau malam. Di dalam ada sekitar 10 meja kayu. Dindingnya dicat warna krem dengan beberapa hiasan khas Sunda. Ada poster makanan seperti ayam goreng, ikan nila, pepes, karedok, sayur asem, sambal terasi, dan berbagai macam lalapan. Di sudut ruangan terdapat lemari kaca berisi kerupuk. Sementara dapurnya berada di bagian belakang. Saya bekerja mulai pukul 9 pagi sampai sekitar pukul 10 malam. Pekerjaan saya sebenarnya sederhana. Melayani pembeli, mencatat pesanan, membersihkan meja, mencuci beberapa peralatan makan, dan membantu menyiapkan makanan kalau dapur sedang ramai. Pemilik warung itu saya panggil Pak Darto. Usianya sekitar 50 tahun. Orangnya sebenarnya cukup ramah. Istrinya, Bu Yani, lebih sering berada di dapur. Mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Rena. Waktu pertama kali bekerja, Rena masih tinggal bersama neneknya di luar kota. Katanya karena sekolahnya belum selesai. Jadi saya hampir tidak pernah melihat anak itu. Awalnya semuanya biasa saja. Bahkan saya merasa beruntung mendapatkan pekerjaan tersebut. Masalahnya cuma satu. Warung itu sepi. Sangat sepi. Kadang-kadang dalam 1 jam hanya ada 2 atau 3 pembeli. Pernah juga saya duduk hampir 1 jam tanpa melakukan apa-apa selain membersihkan meja yang sebenarnya sudah bersih. Padahal lokasinya cukup strategis. Warung di sebelah kami justru sering penuh. Apalagi ketika jam makan siang. Saya sering melihat karyawan kantor, pengemudi ojek online, sampai sopir angkot datang ke warung sebelah. Sementara warung kami kosong. Pak Darto sering berdiri di depan warung sambil melihat orang-orang yang berlalu lalang. Wajahnya semakin lama semakin murung. "Kenapa ya, Sar?" tanyanya suatu siang. "Kenapa apanya, Pak?" "Orang lewat banyak, tapi yang masuk sini sedikit." Saya cuma tersenyum. "Mungkin belum rezekinya, Pak." Waktu itu Pak Darto tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan. Tapi sejak saat itu saya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Dia sering menerima telepon dari seseorang. Biasanya dia pergi ke belakang warung. Bicara pelan, kadang sampai menutup pintu dapur. Saya tidak terlalu peduli. Sampai suatu malam, saya mendengar percakapan yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saat itu sekitar pukul 11 malam. Warung sudah tutup. Saya masih berada di belakang karena sedang mencuci piring.
Bu Yani sudah pulang lebih dulu. Pak Darto masih berada di ruangan depan. Saya mendengar suara laki-laki lain. Padahal saya yakin tidak ada pelanggan. Saya berhenti mencuci. Suara itu sangat pelan. Kalau mau ramai, harus berani. Saya diam. Kemudian suara Pak Darto terdengar. Kalau syaratnya itu, bagaimana? Laki-laki tadi menjawab, jangan banyak bertanya. Saya merasakan tangan saya mulai dingin. Saya ingin keluar dari dapur. Tapi sebelum saya sempat bergerak, terdengar suara sesuatu jatuh dari rak. Brak! Saya terkejut. Ketika saya menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya sebuah piring yang tergeletak di lantai. Saya mengambilnya. Kemudian saya mendengar suara dari depan. Siapa di belakang? Saya menjawab cepat. Saya, Pak. Tidak ada jawaban. Saya berjalan menuju depan. Tapi ketika sampai di sana, Pak Darto sedang sendirian. Bapak tadi ngobrol sama siapa? Dia menatap saya. Agak lama. Kemudian tersenyum. Sama siapa? Saya dengar ada suara laki-laki. Pak Darto tertawa kecil. Kamu kecapean, Sar. Entah kenapa, sejak malam itu saya mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena saya melihat sesuatu, justru karena saya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian perubahan itu terjadi. Tiba-tiba warung ramai. Bukan ramai biasa, tapi benar-benar penuh. Pukul 11 siang, semua meja sudah terisi. Pukul 12, orang-orang bahkan harus menunggu. Saya sampai kewalahan. Pesanan masuk terus. Ayam goreng, nasi timbel, pepes ikan, karedok, sambal, lalapan, minuman, semuanya seperti tidak berhenti. Saya sempat tertawa karena tidak percaya. Pak, akhirnya warung kita ramai juga. Pak Darto hanya tersenyum. Sudah saya bilang, rezeki itu kadang datang tiba-tiba. Tapi saya melihat sesuatu yang aneh. Pak Darto tidak terlihat bahagia. Dia justru sering menatap dapur, seperti menunggu sesuatu. Pada malam pertama warung ramai itu, saya melihat seorang laki-laki tua datang. Usianya mungkin sekitar 60 tahun. Bajunya sederhana, celana hitam, kemeja lusuh. Dia tidak memesan makanan. Dia hanya duduk di pojok. Saya mendekatinya. Pak, mau pesan? Dia menggeleng, kemudian menatap ke arah dapur. Sudah dimulai? Saya bingung. Maaf? Dia tidak menjawab. Dia berdiri dan pergi. Saya melihatnya berjalan melewati pintu depan. Tapi anehnya, ketika saya keluar beberapa detik kemudian, laki-laki itu sudah tidak terlihat. Jalanan di depan warung cukup panjang. Seharusnya saya masih bisa melihatnya, tapi tidak ada. Saya mulai merasa tidak enak. Malam itu, setelah semua pembeli pulang, saya membantu membereskan meja. Kemudian saya masuk ke dapur. Dan disitulah saya mencium bau aneh. Bukan bau makanan, bukan bau bangkai. Bukan juga bau asap, baunya seperti tanah basah bercampur kemenyan. Saya menoleh ke arah Bu Yani. Bu, ada yang bakar kemenyan? Bu Yani langsung diam. Kemudian dia berkata pelan, "Jangan banyak tanya." Saya menatapnya. "Kenapa, Bu? Kerja saja." Jawaban itu membuat saya semakin penasaran. Beberapa hari kemudian, saya mengetahui semuanya. Saat itu, warung sudah tutup. Saya hendak mengambil tas di ruang belakang. Pintu dapur sedikit terbuka. Dari celah pintu, saya melihat Pak Darto sedang berdiri di depan sebuah baskom. Di dalam baskom itu ada garam. Tapi bukan garam biasa. Garam tersebut berwarna agak keabu-abuan. Di sebelahnya terdapat sebuah botol kecil. Pak Darto membuka botol tersebut, kemudian menuangkan sedikit cairan hitam ke dalam baskom. Saya hampir berteriak. Tapi kemudian saya mendengar suara seseorang. Jangan sampai kebanyakan. Saya langsung tahu suara itu. Laki-laki tua yang datang beberapa hari sebelumnya. Saya mengintip sedikit. Dia berdiri di belakang Pak Darto. Wajahnya terlihat sangat pucat. "Garam ini dari sana," katanya. "Kalau sudah dimasukkan ke makanan, orang akan datang." Pak Darto bertanya, "Terus kapan berhentinya?" Laki-laki itu tertawa. "Kalau sudah berhenti, berarti sudah waktunya membayar."
Saya menutup mulut, jantung saya berdetak sangat keras. Saya tidak berani bergerak. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Jangan takut kehilangan satu." Pak Darto diam. "Yang penting warungmu hidup." Saya tidak mengerti apa maksudnya, tapi malam itu saya pulang dengan perasaan yang sangat buruk. Keesokan harinya saya memberanikan diri bertanya kepada Bu Yani, "Bu, sebenarnya garam yang dipakai buat masakan itu dari mana?" Wajah Bu Yani berubah. Dia menatap saya tajam. "Kamu lihat apa?" Saya langsung gugup. "Nggak lihat apa-apa, Bu." Bu Yani mendekat, kemudian berbisik, "Kalau kamu masih mau kerja di sini, jangan ikut campur." Saya mengangguk. Tapi sejak saat itu saya mulai memperhatikan semuanya. Setiap pagi Pak Darto membawa sebuah wadah kecil. Isinya garam. Dia mengambil sedikit, kemudian menaburkannya ke beberapa masakan. Tidak banyak, hanya sedikit. Tapi setelah itu, orang-orang datang. Seolah-olah mereka sudah dipanggil. Ada satu pelanggan yang membuat saya merinding. Seorang perempuan sekitar 40 tahun datang sendirian. Dia memesan nasi dengan ayam goreng. Setelah makan, dia menatap saya. "Kok enak sekali?" Saya tersenyum. "Terima kasih, Bu." Dia tertawa, bikin ketagihan. Kemudian dia pergi. Hari berikutnya dia datang lagi, dan lagi, dan lagi. Dalam seminggu dia datang hampir setiap hari. Tapi setiap kali datang, dia selalu mengatakan hal yang sama. Rasanya seperti pernah saya makan di sini. Saya tidak pernah mengerti maksudnya. Sampai suatu malam, saya mendengar suara anak kecil. "Bu, saya sedang membersihkan meja." Suara itu terdengar dari belakang. "Bu." Saya berhenti. Saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Bu." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Saya berjalan menuju dapur. Lampu belakang berkedip. Tik, gelap, tik, menyala, tik, gelap lagi. Saya berdiri di depan pintu, lalu terdengar suara langkah kaki kecil. Tap, tap, tap. Dari dalam dapur, saya tidak berani masuk. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Kemudian saya mendengar suara anak kecil tertawa. Pelan, sangat pelan. Saya mundur. Tiba-tiba pintu dapur terbuka sendiri. Krik! Saya melihat ke dalam. Kosong. Tapi di lantai ada jejak kaki kecil, basah. Jejak itu muncul dari arah dapur menuju tempat saya berdiri. Saya membeku. Jejaknya berhenti tepat di depan kaki saya. Saya tidak tidur malam itu. Dan keesokan harinya, saya bertanya kepada Pak Darto, "Pak, Rena kapan pulang?" Pak Darto langsung diam. "Kenapa kamu tanya Rena?" "Semalam saya dengar suara anak kecil. Wajahnya berubah. Jangan pernah sebut nama itu di dapur." Saya merasakan tengkuk saya merinding. "Kenapa, Pak? Pak Darto tidak menjawab. Dia hanya pergi. Sejak saat itu saya mulai sadar. Pesugihan itu bukan sekadar membuat warung ramai. Ada sesuatu yang sedang diminta sebagai bayaran. Dan saya mulai takut. Jangan-jangan korban yang dimaksud bukan orang lain. Warung semakin ramai. Penghasilan Pak Darto meningkat drastis. Dulu dia menghitung uang sampai berkali-kali. Sekarang laci kasir selalu penuh. Dia bahkan mulai membeli motor baru, memperbaiki rumah, mengganti meja, memasang lampu baru. Semua terlihat seperti kesuksesan. Tapi semakin banyak uang yang masuk, semakin sering saya melihat hal-hal aneh. Ada pembeli yang tiba-tiba muntah setelah makan. Ada yang mengatakan melihat perempuan berdiri di dapur. Ada juga pelanggan yang pernah bertanya kepada saya, "Kenapa di sini sering ada anak kecil?" Saya selalu menjawab, "Mungkin anak tetangga." Padahal saya sendiri tahu, tidak ada anak yang bermain di sekitar warung. Kemudian Rena pulang. Saya pertama kali melihatnya pada suatu sore. Anak itu sekitar 11 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Dia datang bersama Bu Yani. Saat melihat saya, dia tersenyum. "Tesari?" Saya mengangguk. "Iya." Rena kemudian bertanya, "Teh sering lihat aku di dapur?" Saya bingung. "Maksudnya?" Dia tersenyum lagi. "Padahal aku belum pernah ke sini."
Saya merasakan jantung saya berhenti sesaat. "Kenapa kamu bilang begitu?" Rena tidak menjawab. Dia hanya berjalan menuju dapur. Saya mengikutinya. Ketika sampai di depan pintu dapur, Rena berhenti. Dia menatap lantai, kemudian berkata pelan, "Dia marah." Saya bertanya, "Siapa?" Rena menoleh, "Yang dikasih makan." Saya tidak mengerti. Sampai malam itu terjadi sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Sekitar pukul 11 malam saya sedang bersiap pulang. Tiba-tiba terdengar suara benda pecah dari dapur. "Perang!" Bu Yani berteriak. "Rena!" Saya berlari ke belakang. Rena tergeletak di lantai. Matanya terbuka, tapi tubuhnya tidak bergerak. Pak Darto mengangkat tubuh anaknya. "Bawa ke rumah sakit." Saya membantu. Tapi sebelum keluar, saya melihat sesuatu. Di lantai dapur ada jejak kaki kecil. Jejak itu mengarah ke tubuh Rena. Seolah-olah seseorang baru saja berdiri di sampingnya. Rena dibawa ke rumah sakit. Malam itu warung tutup. Besoknya saya mendapat kabar. Rena meninggal. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya duduk di kamar kos, mengingat semua kejadian. Lalu saya teringat perkataan laki-laki tua itu. "Jangan takut kehilangan satu." Saat itu saya baru memahami maksudnya. Warung itu memang semakin ramai, uang semakin banyak, tapi ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah anak Pak Darto sendiri. Saya memutuskan berhenti bekerja. Saya datang ke warung dan menyerahkan seragam. Pak Darto hanya menatap saya. "Kenapa resign?" "Saya tidak sanggup lagi, Pak." Dia diam, kemudian bertanya, "Kamu cerita ke siapa?" Saya menjawab, "Tidak ke siapa-siapa." Pak Darto mendekat. "Bagus." Suaranya sangat pelan. "Karena kalau kamu cerita..." Dia berhenti. Saya menunggu. "Kamu mungkin akan didatangi." Saya tidak menjawab. Saya mengambil tas dan pergi. Tapi sebelum keluar dari warung, saya menoleh ke dapur. Dan saya melihat seorang anak perempuan berdiri di sana. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Dia mengenakan baju yang sama seperti yang saya lihat pada Rena ketika pertama kali datang. Saya menutup mata. Ketika saya buka kembali, anak itu sudah tidak ada. Saya langsung keluar. Sejak saat itu saya tidak pernah kembali. Tapi cerita ini belum selesai. Beberapa minggu setelah saya resign, saya mendengar kabar dari mantan teman kerja. Warung itu masih buka, bahkan semakin ramai. Orang-orang tetap datang. Bahkan sekarang katanya mereka harus antre. Tapi ada satu hal yang berubah. Tidak ada satupun karyawan yang bertahan lama. Katanya, setiap karyawan baru pasti pernah mendengar suara anak kecil menangis di dapur. Dan ada satu kebiasaan aneh. Setiap malam sebelum warung ditutup, Pak Darto selalu menyisihkan satu porsi nasi. Diletakkan di meja paling belakang. Tidak ada yang boleh menyentuh. Pagi harinya, piring itu selalu kosong. Teman saya pernah bertanya kepada Pak Darto, "Pak, itu buat siapa?" Pak Darto hanya menjawab, "Buat yang membantu warung ini." Saya tidak tahu apakah cerita itu benar. Tapi ada satu kejadian terakhir yang membuat saya sampai sekarang tidak berani makan di warung tersebut. Sekitar 2 bulan setelah saya resign, saya melewati jalan tempat warung itu berada. Saya tidak sengaja melihat ke arah sana. Warungnya masih ramai, lampunya terang. Orang-orang makan seperti biasa. Saya hampir merasa semua yang saya alami mungkin hanya kebetulan. Sampai saya melihat seorang anak kecil berdiri di balik kaca dapur. Dia menatap saya, kemudian mengangkat tangannya. Saya pikir dia sedang melambaikan tangan. Tapi ternyata jarinya menunjuk ke arah saya. Saya langsung mempercepat langkah. Namun ketika saya sudah cukup jauh, ponsel saya bergetar. Ada pesan dari nomor yang tidak saya kenal. Pesannya hanya satu kalimat. "Teh Sari, kenapa pergi?" Saya langsung berhenti. Nomor itu saya blokir. Tapi beberapa detik kemudian, muncul pesan lain dari nomor berbeda. Masih ada satu yang belum dibayar. Sejak saat itu saya tidak pernah membalas pesan apapun. Saya juga tidak pernah kembali ke warung tersebut. Tapi beberapa hari lalu, saya mendapatkan informasi bahwa warung itu masih buka sampai sekarang.
Dan katanya, Pak Darto sudah tidak pernah terlihat melayani pembeli. Yang mengurus warung sekarang adalah seseorang yang tidak saya kenal. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Darto. Saya juga tidak tahu apakah pesugihan itu masih berjalan. Tapi ada satu hal yang membuat saya bertanya-tanya sampai hari ini. Kalau benar pesugihan itu membutuhkan korban, dan korban pertamanya adalah Rena. Lalu siapa korban berikutnya? Karena beberapa malam lalu, tepat pukul 12:13 saya mendengar suara anak kecil dari luar kamar kos saya. Suara itu sangat pelan. Teh Sari. Saya tidak berani membuka pintu. Kemudian suara itu terdengar lagi. Teh, makanannya sudah siap. Saya langsung menangis, karena suara itu sama persis dengan suara Rena. Padahal Rena sudah meninggal. Dan sejak malam itu, setiap kali saya mencium bau nasi, hangat bercampur aroma kemenyan, saya selalu teringat satu hal. Mungkin warung itu memang sudah tidak membutuhkan saya, tapi mungkin sesuatu yang berada di balik pesugihan itu belum selesai dengan saya. Jadi kalau kalian bertanya kepada saya apakah saya percaya pesugihan itu nyata, saya dulu tidak percaya. Sekarang, saya tidak tahu harus menjawab apa. Karena sampai hari ini, saya masih menyimpan satu benda dari warung itu. Sebuah sendok kecil. Sendok yang saya ambil tanpa sengaja ketika resign. Dan setiap beberapa malam sekali, sendok itu berpindah tempat sendiri. Saya sudah mencoba membuangnya. Tapi setiap pagi, sendok itu selalu kembali. Tepat di atas meja kamar saya. Dengan satu tetes air hitam di ujungnya. Dan tadi sebelum saya mulai menceritakan kisah ini kepada kalian, saya melihat sendok itu lagi, padahal saya sudah menyimpannya di dalam kotak. Saya tidak tahu bagaimana benda itu bisa keluar. Tapi sekarang, saya mulai mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Tap, 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 semakin dekat. Dan saya rasa, mungkin saya seharusnya tidak menceritakan semua ini. Karena sejak cerita ini dimulai, bau kemenyan itu sudah muncul lagi. Padahal saya berada di tempat yang berbeda. Dan pintu ruangan ini baru saja terkunci dari luar. Kalau setelah video ini selesai, kalian mendengar suara anak kecil memanggil nama kalian, jangan langsung menjawab. Karena saya pernah melakukan kesalahan itu. Dan saya tidak pernah tahu, apakah yang memanggil saya malam itu benar-benar Rena? Atau sesuatu yang menggunakan suara Rena untuk menemukan korban berikutnya.